Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, yaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Beriklim panas sepanjang tahun dengan hujan singkat. Wilayah ini takkan alami musim sejuk. Jadi tanaman pertanian juga sama dengan Malaysia. Pokok kelapa, pokok pinang, pokok getah, daun pandan dan biji kopi mudah ditemui di sini. Banyak restoran menghidangkan kari ayam, keropok dan snack-snack Malaysia. Penduduk tempatan juga suka lepak dengan makan kuih-muih Melayu dan kopi. Program televisyen yang mengajar cara memasak kari ayam ditayangkan dalam restoran. Mereka juga menumpuk rempah dengan lesung batu. Pasar malam di sini juga sangat meriah, menawarkan barang-barang bercirikan Melayu seperti batik, kebaya dan baju kurung. Di kedai kecil tepi jalan, kita boleh menemui congkat dan berbagai cenderamata budaya peranakan. Misalnya fridge magnet, prank box dan buku nota budaya Berbanyonya. Hainan juga mempunyai pantai dan pemandangan laut yang sangat mempersona. Jadi, kalau datang ke sini, selain nikmati pemandangan yang sangat indah, korang boleh juga rasai campuran unik budaya China dan Malaysia di sini. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa waktu lalu muncul sebuah video dari seorang warganet Malaysia yang menyebut Hainan, sebuah pulau di Tiongkok, memiliki kemiripan dengan Malaysia. Ia menyoroti adanya tumbuhan tropis, pertunjukan tari, kue lapis, hingga papan bertuliskan bahasa Indonesia. Namun justru disebutnya sebagai tulisan Melayu. Bahkan, wilayah yang dikenal luas sebagai Kampung Bali, itu pun dilabeli sebagai bagian dari identitas Malaysia. Di Malaysia, istilah Melayu tidak hanya menunjuk pada budaya lokal, tetapi sering digunakan secara luas sebagai payung identitas etnis dan kebudayaan. Maka, ketika menemukan sesuatu yang dianggap dekat secara nuansa, ada kecenderungan untuk langsung mengklaimnya sebagai bagian dari Melayu. Padahal yang ditunjuk dalam video tersebut jelas-jelas bahasa Indonesia. Santai sejenak belajar bahasa. Terima kasih, apa kabar, dan silahkan. Tidak semua orang mampu membedakan budaya Bali, Jawa, atau Melayu secara detail. Apalagi bagi mereka yang hanya melihat sekilas dari visual. Bali di luar negeri memang identik dengan Indonesia. Namun dalam narasi populer tertentu bisa saja direduksi menjadi mirip Melayu. Kekeliruan inilah yang kerap menimbulkan polemik. Persaingan kultural antara Indonesia dan Malaysia bukan hal baru. Dari isu kuliner, tarian, hingga bahasa, publik kedua negara sering terlibat dalam tarik-menarik klaim budaya. Bagi sebagian orang Malaysia, mengaitkan sesuatu di luar negeri dengan Melayu bisa menjadi cara untuk menegaskan eksistensi dan kebanggaan identitas nasional mereka. Melihat konteksnya, video tersebut lebih cenderung dimaksudkan untuk menarik perhatian publik. Kesalahan menyebut bahasa Indonesia sebagai Melayu, atau Bali sebagai Malaysia, menunjukkan indikasi sengaja memancing diskusi ketimbang didasari pengetahuan yang akurat. Coba tebak, menurut kalian tempat ini lokasinya ada di mana? Kalau kalian nebak Bali, jawaban kalian salah. Ini adalah desa Bali di Singlong, Hainan, sebuah pulau di selatan Tiongkok. Sekilas kayak taman rekreasi biasa ya, tapi cerita di baliknya jauh lebih menarik. Tahun 1950-an, pemerintah Tiongkok bikin program Overseas Chinese Farms. Ribuan repatriat Tionghoa dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand ditempatkan di Singlong untuk menggarap perkebunan tropis, seperti karet, kopi, lada, sampai kakao. Dari sinilah kopi khas Hainan yang terkenal itu lahir. Terus kalau yang datang adalah repatriat keturunan Tionghoa, kenapa ya pakai identitas Bali? Sejak dulu Bali sudah menjadi destinasi populer di kalangan masyarakat dunia, termasuk oleh masyarakat Tiongkok. Tapi karena keterbatasan akses ke luar negeri dan juga biaya perjalanan yang mahal, maka pada era 1970-an sampai 1980-an dikembangkanlah desa Bali dengan gapura, patung, sampai tari-tarian khas Indonesia, yang awalnya sengaja digunakan untuk menarik wisatawan domestik. Oh ya, selain gelombang pertama lewat program Overseas Chinese Farms, ada juga gelombang baru di era Orde Baru. Setelah tahun 1965, represi terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia semakin keras. Represi ini membuat banyak dari masyarakat keturunan Tionghoa Indonesia yang akhirnya ikut repatriasi ke Tiongkok, dan Hainan jadi salah satu tujuan utama. Menariknya, sampai hari ini banyak dari mereka yang masih mempertahankan identitas Indonesianya. Bukan cuma lewat makanan seperti kopi, sate, atau nasi goreng, tapi juga lewat bahasa. Generasi tua terutama yang lahir dan besar di Indonesia sebelum repatriasi, masih ada yang bisa berbahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah dari tempat asal mereka. Jadi, menurut kalian, desa Bali ini sebuah upaya untuk mempertahankan identitas budaya dari para repatriat atau cuma strategi branding pariwisata aja ya? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Sekarang saya berada di Bali tapi bukan di Indonesia. Kita berada di Bali, Hainan, China.
Sejarahnya pada tahun 1950-an, kira-kira 10,000 anak rantau dari negara China ni, dari 21 buah negara antaranya Indonesia, Vietnam dan Malaysia kembali ke Singlong ini dan akhirnya mereka membuka Desa Bali ini. Ya Allah, bestnya kat sini. Betul-betul rasa macam pergi Bali. Walaupun saya tak pernah pergi ke Bali, tapi saya tahu vibe dia macam mana. Sebab saya tengok video-video orang share kat TikTok kan. Sedikit sebanyak Desa Bali ni buatkan saya rasa telah menjejakkan kaki ke Bali, Indonesia. Sampai jalan-jalan kita minum air kelapa. Sekarang ni kita nak tengok persembahan kebudayaan di Desa Bali. Muzik dah start dah. Kedai souvenir pun banyak yang korang boleh tengok. Saya tunjuk. Ada souvenir seperti ini. Pakaian etnik minoriti Thai. Ini ialah hasil kraftangan masyarakat tempatan. Sangat senang dan sangat terinspirasi, terkejut juga ternyata di China ada desa yang mirip sekali seperti di Indonesia. Benar-benar semuanya mirip, bahkan ada gapuranya, makanannya, sangat mirip dengan tradisi dan budaya di kita. Gitu.